Selamat pagi rekan peternak, khususnya peternak unggas. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan, murah rezeki, panjang umur, dan disukseskan dalam beternak unggasnya. Baik, di pagi hari ini Rapi Farm update video tentang racikan pakan, pembuatan pakan ayam mulai dari usia 30 hari sampai siap bertelur. Jadi Rapi Farm biasa pakan-pakannya itu bahan-bahannya seperti ini. Paling pun ada berbeda sedikit atau ada tambahan sedikit. Jadi bagi rekan-rekan yang belum subscribe, silakan subscribe, like, komen, dan share. Semoga video ini bermanfaat dan menambah ilmu atau membantu rekan-rekan peternak, khususnya peternak yang masih pemula di bidang unggas. Jadi kalau untuk pakan ayam yang berusia 1 bulan sampai menjelang masuk indukan itu biasa saya sudah menggunakan pakan adukan dari bahan-bahan lebih kurang itu 3 sampai 5 jenis bahan. Tujuannya itu adalah pakan adukan. Pakan adukan itu satu, menekan biaya pakan, dan untuk komposisinya, dan untuk zat atau kandungan nutrisinya yang ada di pakan itu menjadi satu. Jadi tidak berdominan pada satu jenis bahan. Jadi banyak jenisnya, seperti ada pur, ada dedak jagung, ada nasi. Ini kan nutrisinya berbeda-beda, jadi dia menjadi satu dan menjadi hasil pakan yang bagus kandungan nutrisinya. Jadi biasa saya seperti itu. Jadi kadang juga saya menggunakan pakan adukan ini di usia 20 hari. Jadi ayam di usia 20 hari itu saya sudah menggunakan pakan adukan. Atau biasa juga saya menggunakan pakan semi fermentasi. Tadi kalau udah nanti menjelang indukan itu saya biasa menggunakan pakan khusus ayam petelur supaya merangsang pertumbuhan petelur ayam itu tersebut. Jadi kalau untuk ayam petelur mungkin saya update di video berikutnya. Namun kalau untuk bahan-bahannya sama, cuman berbeda untuk ini ya, komposisinya biasa menggunakan pur atau konsentrat. Jadi bahannya 3 ini saja yang simple yang saya sharekan, yang saya gunakan, dan alhamdulillah pertumbuhannya cukup bagus dan ayamnya pun cukup lahap-lahap makannya. Jadi kalau untuk bahan purnya ini sebanyak 2 kilo, dedak jagungnya 2 kilo, dan berasnya atau nasi yang sudah dimasak ini lebih kurangnya ini 1 kiloan. 1 gayung untuk mandi itu lebih kurang kalau diisi beras 1 kiloan. Namun kalau untuk berasnya saya menggunakan beras reject atau beras-beras yang kualitas tidak nomor 1 lah kalau untuk bahan-bahannya. Namun kalau untuk pakan ayam udah cukup, hasilnya pun maksimal. Baik, kita langsung saja masuk ke pengolahannya. Yang pertama biasa saya aduk dulu kalau untuk nasinya. Saya aduk seperti ini supaya dia tidak menggempal. Nah kalau untuk pemasakan nasinya ini saya menggunakan penanak nasi. Di kandang saya memang sudah tersedia seperti ini, jadi bisa menanak nasi, nggak mengganggu peralatan yang ada di rumah tangga. Keuntungannya menggunakan beras reject ini, keuntungannya memang cukup lumayan, karena pastinya dari bahan yang sedikit menjadi berkembang setelah dimasak
menjadi banyak. Itulah tujuannya menggunakan beras ini. Namun ya prosesnya memang sedikit agak ribet, agak lebih lama karena kita perlu memasak lagi, tidak instan. Jadi kalau yang peternak ditinggal-tinggal atau memang untuk sampingan ada pekerjaan lain, saya tidak menyarankan seperti ini karena ini memang cukup prosesnya harus yang sabar. Nah, jadi seperti ini bahan-bahannya rekan-rekan. Bahan pertama yang sudah saya adukan yaitu berasnya. Namun jika terlalu kental atau memang terlalu menggumpal beras itu tadi atau nasi tadi, bisa ditambahi air secukupnya. Baik, saya masukkan untuk bahan yang kedua. Namun saya skip dulu karena saya videonya dengan sendiri. Nah, kalau yang ini bahan keduanya dedak jagung yang akan saya adukan. Nah, baik, jadi seperti ini bahan yang kedua, dedak jagung yang sudah saya aduk. Lanjut ke bahan ketiga yaitu purnya. Nah, ini purnya saya akan aduk, nanti hasilnya seperti apa akan saya tampilkan. Baik, jadi seperti ini rekan-rekan hasil yang sudah jadi. Bahan-bahan tadi yang saya adukan dari 3 jenis, yaitu pertama pur, dedak jagung, dan nasi yang saya masak. Jadi kalau jadi ada seperti ini, jadi butiran-butiran purnya itu masih kelihatan tidak hancur karena bahan dasarnya itu beras dia kan mengandung banyak air, lalu ditutup dengan dedak jagung, jadi dia meresap air kalau dedak jagung itu tadi. Jadi dia jadinya lembab, dan ditambah purnya itu tidak hancur, purnya masih utuh. Namun kalau bahan yang ketiganya itu konsentrat, dia rata menjadi satu, tidak kelihatan. Namun kalau pur masih kelihatan berbentuk butiran. Baik, lanjut saya langsung berikan pada ayam-ayamnya. Baik, ini langsung saya berikan. Biasa jadwal saya pemberian pakan ayam di pagi hari ini, ayam KUB-PPG sayang yang bakal untuk dijadikan calon indukan. Nah, lahap-lahap karena memang itulah pakan biasanya dia berhari-harinya. Baik, mungkin sekian dulu video dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Salam ternak, salam sehat.